Muhammad Jaber dengan seruan takbir. Allahu Akbar. Kami persilakan. Misi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Bapak Bupati Sawaran, Bapak Haji Dindia Rumah Mana, beserta istrinya yang agak jauh dari suaminya di sana. Ya, yang kami hormati, kami muliakan Wakil Bapak Bupati, Bapak Haji Marzuki. Semoga selalu sehat walafiat. Kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, beserta ibunya yang dekat dengan suaminya. Kami hormati, kami muliakan Ketua DPRD dan tokoh masyarakat semua yang hadir dari Majelis Ulama Indonesia, dari NU Muhammadiyah, ya, dari tokoh masyarakat. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kepada semua. Semoga ya Rabb semua yang hadir di kampung Quran ini menjadi ahlul Quran ya Rabb. Di hari ini, hari persiapan seperti yang tadi disampaikan Ustaz Iqbal, ini hari persiapan saya mau ke Madinah. Dari dulu beliau kontak terus, tolong Syekh harus hadir. Saya bilang udah full jadwalnya, nggak bisa. Ya, kok gimana nggak bisa? Kan Syekh yang mulai mentikan waktu pertama di sini. Saya bilang nggak bisa. Akhirnya cari waktu, ada hari ini. Saya bilang hari ini itu persiapan umrah. Kata beliau nggak apa-apa. Syekh datang saja ke Lampung. Kok datang langsung pulang ke Madinah? Gimana? Kan harus lihat 1-2 hari istirahat, betul nggak? Katanya ada ibu-ibu datang dari jauh. Betul nggak? Rindu sama Syekh ini. Oh, kalau ibu-ibu saya nggak bisa tolak ini. Masya Allah. Bu, kalau misalnya Pak Bupati mengundang kita semua ke rumah, untuk apa? Mau kasih hadiah pada kita satu persatu. Datang semua kan? Ini majelis ini itu undangan dari Allah, dan semua yang hadir ada hadiah dari Allah. Tahu hadiahnya apa? Hadiah yang sangat istimewa. Pak Bupati nggak bisa memberikan hadiah serupa itu ke jamaah. Syekhnya nggak bisa, siapapun yang di sini nggak bisa. Hadiah yang sangat istimewa. Semua yang hadir di majelis ini di pagi hari ini, sebelum bubar, sebelum pulang ke rumah, semua yang hadir diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadiah dari Allah kepada jamaah yang suka hadir majlis ilmu, apalagi yang datang dari jauh. Setiap yang menuju ke tempat ini menjadi pahala kebaikan amalan saleh. Karena itu Bapak dan Ibu yang hadir di majelis ilmu seperti ini bukan orang biasa, itu orang istimewa.
wallahi orang istimewa di sisi Allah. Karena kehadiran kita di majelis seperti ini yang dihadiri oleh para malaikat. Malaikat, tugas malaikat di majelis ini catat nama kita satu persatu. Kalau saya nggak hafal nama bapak dan ibu semua, tapi semua satu persatu dicatat oleh para malaikat. Nanti laporan kepada Allah siapa yang hadir di majelis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu saja yang kita dapat dalam majelis ini, beruntung kita semua. Betul? Kalau datang dari jauh-jauh hadir di majelis ilmu hanya itu bawa pulang ampunan Allah, wallahi kita beruntung. Semoga ya Rabb dosa besar, dosa kecil semua yang hadir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya senang sekali Masya Allah melihat perkembangan kampung Quran Al-Fusha. Saya mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khair, khususnya kepada Ketua Yayasan Ustazuna Al-Mukarram Ustaz Iqbal dan seluruh guru, ustaz dan ustazah, donatur yang berjuang bersama Al-Quran. Saya melihat Masya Allah anak-anak santri luar biasa. Jujur saja belum pernah saya melihat seperti itu. Belum pernah saya melihat seorang anak yang umurnya 7-8 tahun bisa baca Quran dengan terjemah. Luar biasa. Supaya kenapa diajarin mengerti terjemah Al-Quran? Supaya menghayati, memahami makna Al-Quran. Supaya mengerti apa yang kita baca. Karena dari Al-Quran ada pesan-pesan dari Allah. Betul, kalau di antara kita tidak mengerti bacaan Quran, maknanya hanya membaca saja tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Walaupun bacaannya masih terbata-bata, walaupun bacaannya tidak mengerti maknanya, tetap mendapatkan pahala yang sempurna dari bacaan Quran. Tapi kalau paham makna Al-Quran, itu rasanya beda Bapak Ibu. Beda rasanya. Banyak jemaah bertanya ketika salat, khususnya sama saya di Ramadan maupun lain. Kemarin beberapa hari lalu kita mengadakan qiyamul lail. Banyak jemaah yang khusyuk, apalagi kalau imam khusyuk, jemaahnya ikut khusyuk. Kalau imam nangis, mereka ikut nangis. Oh, kenapa nangis ini? Gak tahu, ikut imam saja katanya. Iya, tapi kenapa imam kadang-kadang nangis itu? Karena ayatnya. Ada ayat yang terharu ketika menghayati makna ayat Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu beruntunglah yang mau belajar Al-Quran di kampung Fusha ini, kampung Quran. Beruntung yang memasuki anak-anak ini yang mempelajari Al-Quran dengan terjemahnya. Semoga ya Rabb anak-anak Bapak dan Ibu menjadi ahlul Quran, menjadi anak soleh dan solihah yang bermanfaat untuk orang tuanya, untuk negaranya, untuk umatnya. Amin ya Rabbal alamin. Karena waktunya enggak cukup itu dari saya. Wabillahi taufiq wal terus kalau pesawatnya besok aja ya? Udah berarti nanti umrah sama jamaah aja ini. Ini tadi senang ada program umrah yang luar biasa, tabungan umrah bersama kampung Al-Quran, kampung Fusha Al-Quran bersama Ustaz Iqbal. Jangan lewatkan kesempatan. Berarti nggak ada alasan nggak bisa umrah. Bisa tabung supaya ke depan, bisa 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, mudah-mudahan bisa berangkat umrah. Ya, insya Allah, apalagi sama Syekh insya Allah. Nanti info ya, nanti kalau ada umrah saya siap ikut jamaah. Mau nggak? Insya Allah, semoga Allah berikan rezeki luas berkah bagi seluruh jamaah ya Rabb. Bisa pergi haji dan umrah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu saja yang saya ingin sampaikan dari Al-Quran. Siapa di antara kita yang ingin dimuliakan oleh Allah, dekatlah dengan Al-Quran. Siapa di antara kita
yang ingin dimuliakan oleh Allah, dekatlah dengan Al-Quran. Walaupun belum mampu hafal, membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulia Al-Quran, saking mulianya Al-Quran, siapapun yang ada hubungan dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan yang belajar saja, belum bacanya belum begitu lancar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baru belajar, belum lancar, orang yang terbaik di antara manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari bacaannya, pahala yang kita dapat satu huruf kali 10, berarti setiap huruf mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Setiap huruf, kalau satu halaman berapa huruf di dalamnya, berarti berapa pahala yang kita dapat. Beruntung orang yang bisa meluangkan waktu bersama Al-Quran. Rugi orang yang bisa lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari tak sempat membaca Al-Quran. Miskin. Tahu miskin? Miskin bukan hanya orang yang tidak punya harta, tidak punya rumah, tapi miskin adalah orang yang diberikan umur, diberikan waktu, diberikan kesempatan, tapi tidak bisa menggunakan dalam kebaikan. Baca saja 1-2 halaman beberapa menit, ratusan hasanat yang kita dapat. Bapak Ibu, suatu saat nanti di akhirat, wallahi di antara kita mencari satu hasanat tidak dapat. Nanti di akhirat masing-masing mencari satu hasanat supaya selamat. Setelah dihitung di timbangan, akhirnya hasanatnya kurang. Dia cari dari teman, dari keluarganya, dari bapa dan ibu, dari anaknya, dari suami dan istrinya. Tolong, ya ayah, ibu, anak, tolong bantu saya. Saya butuh 2 hasanat supaya selamat. Saya butuh 2 hasanat. Gak ada yang bisa bantu. Gak ada yang bisa bantu memberikan 1 atau 2 hasanat. Walaupun yang minta itu ayah, walaupun yang minta itu ibu, walaupun yang minta itu suami atau istri. Allah menjelaskan dalam Al-Quran apa yang terjadi nanti di Yaumul Qiyamah. Di surat Abasa Allah menjelaskan, Allah menggambarkan supaya kita melihat dan supaya kita mempersiapkan diri. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atis saffah, fa idza ja'atis saffah, jika tiba yaumus saffah, Yaumul Qiyamah, Yaumul Qari'ah, Yaumul Tammah. Apa yang terjadi ya Allah? Allah menjelaskan, Yauma yafirrul mar'u min akhihi, Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Saat itu Yaumul Qiyamah semuanya akan lari dari saudaranya. Saudara kandung di dunia saling membantu, tapi di sana lari jauh dari saudaranya. Gak bisa membantu saudara. Bukan hanya dari saudara. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Wa ummihi dari ibunya, wa abihi dari ayahnya sendiri. Kalau ibunya ketemu anaknya, ayahnya ketemu anaknya, minta tolong, wahai anakku, selama di dunia saya berjuang untuk anak. Tolong bantu saya 1-2 hasanat supaya selamat. Mohon maaf bu, gak bisa. Ibu minta, gak bisa. Wa sahibatihi wa bani, sahibatihi istrinya saling mencintai di dunia, tapi di sana gak bisa membantu sama sekali. Kenapa? Kenapa nggak bisa bantu? Kenapa nggak bisa memberikan walaupun 1-2 hasanat? Allah menjelaskan dalam Al-Quran,
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Setiap orang punya urusan sendiri. Yang penting saya selamat. Yang penting saya bukan ayah, bukan ibu, bukan istri, bukan suami, bukan anak. Yang penting saya selamat. Satu hasanat tidak ada yang bisa bantu. Tapi selama kita di dunia masih ada umur, masih bisa nafas, santai di rumah, di kantor, dimanapun, ambil Al-Quran atau dari HP, buka, baca satu halaman saja, ratusan hasanat yang kita dapat. Betul? Luangkan waktu 5 menit, 10 menit, puluhan hasanat yang kita dapat. Luar biasa Al-Quran Bapak Ibu. Karena itu usahakan dekat dengan Al-Quran. Usahakan menjadi sahabat Al-Quran. Menjadi sahabat Al-Quran. Karena siapa yang dekat dengan Al-Quran di dunia, Al-Quran menjadi sahabatnya. Nanti di yaumul qiyamah, Al-Quran mencari sahabatnya. Mana fulan, mana fulan. Al-Quran kenal baik sahabatnya, Bapak Ibu. Al-Quran kenal baik siapa fulan, siapa fulanah nanti di yaumul qiyamah. Sampai antara miliaran manusia yang terkumpul di yaumul qiyamah, Al-Quran datang mencari mana fulan, mana fulanah. Lihat wajahnya, langsung Al-Quran kenal. Langsung membawa fulan dan fulanah ke dalam surga. Kenapa kenal? Karena di dunia sering bertemu dengan Al-Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran", bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang lagi nanti di yaumul qiyamah untuk memberikan syafaat kepada ashabihi, sahabatnya yang sering baca di dunia, walaupun baca belum hafal, Al-Quran kenal baik. Nanti yaumul qiyamah, tenang Bapak Ibu, Al-Quran mencari kita, mana fulan, mana fulanah, bawa langsung ke dalam surga. Al-Quran berkata, Ya Rabb, dalam hadis Al-Quran bersaksi, Ya Rabb, fulan ini, fulana saya kenal baik ya Allah. Ashartu laylahu, sering bangun di tengah malam membaca Quran, izin aku berikan syafaat kepadanya. Membawa fulan dan fulana ke surga. Walaupun baca, walaupun gak hafal, tapi setiap hari luangkan waktu walaupun sebentar. Kira-kira kita sahabat Al-Quran belum ini? Saya kasih contoh ini supaya lebih jelas kita menggambarkan yaumul qiyamah. Alhamdulillah hari ini bertemu sama Syekh ini, ya, di kampung Fusha Al-Quran. Sudah kenal Syekh ini belum ini? Udah? Oh, udah kenal dari kemarin. Kalau ketemu Syekh di luar kenal enggak? Masya Allah. Sering kalau saya bawa jemaah umrah Ustaz di Madinah atau Makkah, Alhamdulillah saya baru pulang, dan insya Allah besok saya atau nanti malam saya terbang lagi. Kadang-kadang saya ketemu jemaah yang enggak berangkat sama saya dari jauh. Oh, ini Syekh ini. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh Muhammad Jabir kan? Iya. Syekh kenal saya? Enggak. Saya dari Kabupaten Pesawaran. Oh, saya nggak tahu kapan. Iya, baru kemarin ketemu Syekh Pesawaran di kampung Al-Quran. Ya, tapi jemaahnya banyak itu. Oh, Syekh nggak percaya. Ini saya dapat foto sama Syekh ini. Punya cari HP ini. Cari fotonya. Ini foto sama Syekh ini. Ini Syekh, iya? Iya. Ini saya kurang tahu nih. Gak kenal ini. Kenapa gak kenal? Karena baru ketemu sekali. Betul enggak? Tapi kalau ketemu 2 kali, 3 kali pasti kenal. Apalagi tetangga kita. Kalau setiap hari bertemu dengannya, pasti kita kenal. Tapi kalau jarang ketemu, bisa jadi lupa.
Itulah makna sahabat Al-Quran. Kalau ketemu terus, pasti Al-Quran mengenal kita yaumul qiyamah. Kalau jarang ketemu, Al-Quran tidak kenal kita. Itu saja. Nanti yaumul qiyamah Bapak Ibu, kalau kita sahabat Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, setiap hari luangkan waktu baca wirid dari Al-Quran, pasti Al-Quran datang yaumul qiyamah, fayaqul, Al-Quran berkata, ya Rabbi, saya kenal fulan ini, sampai membawa dia ke dalam surga. Al-Quran bawa fulan. Tiba-tiba ada yang datang, ya Quran, tolong bawa saya ke surga, saya mau juga. Kata Al-Quran, ini siapa ini? Enggak kenal. Saya baca. Kapan? Itu baca Yasinan ketika ta'zim. Oh, itu aja enggak kenal. Oh, saya baca di bulan Ramadan. Oh, setahun sekali. Oh, lupa. Karena itu, saya minta tolong ya Bapak. Nanti, ini. Punya Al-Quran di rumah enggak? Nanti kalau pulang ke rumah, ambil Al-Quran. Nanti tanya, ya Quran, kenal saya enggak? Al-Quran bisa jawab enggak? Sebenarnya enggak perlu jawaban, karena masing-masing sudah tahu jawabannya. Nanti yaumul qiyamah kira-kira Al-Quran kenal kita atau tidak? Gimana tahu jawabannya? Kalau saya setiap hari membaca, walaupun baca, apalagi hafal beberapa ayat, apalagi anak-anak santri yang lagi belajar terjemah Al-Quran, pasti insya Allah Al-Quran mengenal kita dan membawa kita ke dalam surga. Baca dulu ya, baru akhir. Dekatlah dengan Al-Quran. Semoga ya Rabb kita semua menjadi sahabat Al-Quran. Amin ya Rabbal. Saya sampaikan satu amalan lagi dari Al-Quran yang sangat luar biasa Bapak Ibu untuk seluruh jamaah ini. Ternyata banyak yang belum tahu bahwa dari Al-Quran banyak manfaatnya, banyak rahasianya. Bukan hanya pahala kebaikan yang tadi saya sampaikan, bukan hanya syafaat di akhirat, bukan hanya syafaat di kubur saja, bahkan di dunia, wallahi kita butuh Al-Quran. Di dunia kita butuh Al-Quran, karena melalui wasilah Al-Quran, Al-Quran memberkahi kehidupan kita. Al-Quran memudahkan segala urusan kita. Bukan itu saja, Al-Quran melindungi kita dari segala keburukan. Inilah Al-Quran. Ayat yang tadi baca, dua santri itu, ayat yang sangat luar biasa. Yang di awal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qal, ya ayyuhan nas, hai manusia, ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. Telah datang pada kalian mau'izah. Mau'izah bukan dari guru, bukan dari syekh, bukan dari kiai, bukan dari ustaz, tapi mau'izah min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa shifa lima fis sudur, menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam dada. Banyak masalah Bapak Ibu yang terjadi dalam kehidupan. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan. Banyak gangguan dalam diri, di rumah tangga, karena salah satunya jauh dari Al-Quran. Banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan karena jauh dari Al-Quran. Gangguan dari syaitan, dari jin, dari ain, sihir, hasud, iri, dan segala. Banyak di antara kita yang kena musibah karena ain, hasud, iri, jin, syaitan. Tetapi kalau membaca Al-Quran, ada beberapa ayat saja dari Al-Quran kalau baca rutin setiap hari, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menurunkan Al-Quran bukan hadiah petunjuk, hidayah, pahala, kebaikan,
tetapi untuk urusan dunia, untuk menyembuhkan penyakit baik rohani maupun jasmani. Banyak orang, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami atau dengar cerita orang. Saya kenal banyak orang yang penyakitnya, akhirnya yang kena penyakit di rumah sakit sini sana sampai luar. Tapi setelah diperiksa, kata dokter, kok tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa. Kok tidak ada apa? Saya sakit di sini. Saya sakit di sini. Saya sering pusing. Tapi setelah periksa tidak ada apa-apa. Akhirnya beliau kembali kepada Al-Quran menjadi syifa. Karena syifa, tahu artinya syifa? Syifa menyembuh, bukan dawa. Kalau yang kita beli dari rumah sakit atau dari apotek namanya dawa, obat. Dawa itu tidak ada jaminan bisa sembuh, betul enggak? Dua orang penyakitnya sama, satu sembuh, satu tidak. Karena itu dawa bukan syifa, syifa minallah. Tapi salah satu syifa yang menumbuhkan segala penyakit yakin adalah Al-Quran. Karena itu sangat dianjurkan membaca beberapa ayat setiap hari. Jangan tinggalkan. Jangan jauh dari Al-Quran, baca supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wallahi Bapak Ibu, jujur saja beberapa hari lalu ini saya sampaikan kepada jemaah beberapa ayat. Kemarin ada yang info setelah baca ayat ini baru nambah. Banyak yang belum sadar bahwa ada masalah ternyata dalam diri. Ada gangguan. Sering ada masalah antara suami, istri, keluarga. Dia sering berusaha, berencana, tapi sering gagal, tidak berhasil. Saya sudah ikhtiar, sudah berusaha, tapi akhirnya gagal. Alhamdulillah nasib saya. Ya betul nasib, tapi cari kenapa saya gagal terus. Ya bisa jadi alasan ada ain, ada sihir, ada jin, ada gangguan syaitan. Akhirnya baca ruqyah dari Al-Quran. Saya sampaikan ini beberapa ayat, tolong dibaca, amalkan. Saya sampaikan di majlis ini, ambillah manfaat dari Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah. Kalau baca di rumah, rumah kita dilindungi oleh Allah dari syaitan. Amalan pertama, usahakan baca suratul Baqarah di rumah. Dari awal sampai akhir. Dari alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baca suratul Baqarah di rumah. Nabi SAW bersabda, syaitan akan lari jauh dari rumah. Syaitan tidak boleh mengganggu keluarga yang punya suratul Baqarah. Kalau mau baca suratul Baqarah dari awal sampai akhir, kurang lebih butuh waktu berapa lama Bapak Ibu? Berapa lama? Oh, belum pernah baca ini. Kurang lebih 2 jam atau 1 jam. Masya Allah. Saya kenal beberapa jamaah rutin membaca suratul Baqarah setiap hari. Saya kenal baik beberapa khususnya dari ibu-ibu yang suka setiap hari baca suratul Baqarah. Kalau bacaannya lancar, hadir, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salata wa mimmaa razaqnahum yunfiqun. Kalau bacaannya begitu kurang lebih 1 jam. Antara 1 jam ya kalau yang hafal atau lancar. Standar 1,5 jam atau 2 jam. Mohon maaf. Ada waktu kosong 1 jam atau 2 jam, ada enggak? Ada enggak? Mohon maaf kalau saya tanya setiap hari kita pegang HP, betul enggak? Berapa jam? Oh, ketawa semua. Ya? Setiap hari pegang HP. Rutin. Istiqomah, alhamdulillah. Enggak pernah tinggalkan kan? Usahakan untuk diri manfaatnya, untuk keluarga, untuk keberkahan harta keluarga, rumah tangga, anak, bacalah suratul Baqarah.
Manfaatnya sangat luar biasa. Selain suratul Baqarah saya sampaikan beberapa ayat. Tolong Bapak dan Ibu baca, amalkan baca ayat ini setiap hari. 5. Yang pertama suratul Fatihah. Yang kedua suratul Baqarah, tapi bukan semua. Kalau ada yang bisa semua, alhamdulillah. Ini singkat dari ayat pertama sampai Al-Muflihun, ayat yang kelima. Yang ketiga ayatul kursi dan 2 ayat berikutnya. La ikraha fid din dan Allahu waliyul ladina amanu. Yang keempat 3 ayat terakhir suratul Baqarah dari lillahi ma fis samawati sampai akhir. Yang kelima Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca ini di rumah, baca setiap hari, usahakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu saja, kalau ada sesuatu, kalau baca mungkin agak sulit, agak susah. Karena itu sering ada seorang jamaah katanya ada efek samping lah. Iya, susah. Kenapa? Karena syaitan menghalangi kita. Kalau susah membaca berarti hati-hati, perlu diruqyah. Ini namanya ruqyah mandiri. Banyak yang ribut datang ini ceramahnya minta syekh baca di air, tolong baca Quran, baca. Ya boleh, tapi lebih baik masing-masing baca. Saya baca, ini boleh, saya baca ambil air, saya baca. Tapi setelah baca saya jual airnya ini. Saya baca ini, nanti setelah selesai saya jual 10 juta. Kok mahal? Ya supaya nggak ada yang beli. Supaya masing-masing baca sendiri. Ya boleh minta tolong dari syekh, dari kiai, dari guru. Sangat boleh, tidak ada larangan. Tapi kalau ketemu syekh guru kapan itu? Bisa masing-masing setiap hari baca. Ruqyah mandiri, sendiri baca. Baik atas ayat maupun baca sendiri. 5 ayat itu. 5. Lebih baik lagi saya sampaikan. Al-Fatihah 7 kali. Suratul Baqarah dari nomor 1 sampai 5 sekali saja. Ayatul Kursi 3 kali. 2 ayat berikutnya cukup sekali. 3 ayat terakhir suratul Baqarah sekali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Sudah hafal? Sudah? Nanti saya tanya, kalau dia bisa jawab saya kasih hadiah nanti. Ya? Ini manfaatnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau amalkan ini, Allah insya Allah melalui wasilah bacaan ini menyembuhkan penyakitnya, baik ruhani maupun jismani. Banyak yang susah beribadah, susah salat qiyamul lail, susah bangun salat subuh, susah tinggalkan dosa dan maksiat. Kehidupan yang di rumah masih belum tenang, ya antara keluarga sering ada masalah. Anaknya begitu Masya Allah ya, sampai kata orang tua anak saya nakal, saya enggak suka ucapan itu. Usahakan baca Al-Quran, baca di rumah, baca untuk anak, baca untuk diri. Semoga ya Rabb menyembuhkan segala penyakit. Karena itu majlis ini, kalau itu saja yang menambil manfaat dari Al-Quran cukup luar biasa. Tolong amalkan, baca Al-Quran setiap hari supaya selamat di akhirat nanti. Baca Al-Quran setiap hari supaya selamat di dunia sebelum akhirat. Siap insyaAllah? Siap? Ayo kita baca sama-sama, mau? Kita baca 5 ini yang tadi saya sampaikan. Ya, semoga menjadi insyaAllah menyembuhkan segala penyakit. Dan insyaAllah menjadi perlindungan bagi kita semua ya Rabbal Alamin. Ayo bismillah kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kita baca doa khatmul Quran sama-sama, semoga ya Rabb kita menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran yang mendapatkan syafaatul Quran, barakah Al-Quran fid dunya wal akhirah. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman Allahumma dhakkirna bima nasina wa'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آمين اللهم آمين. Semoga ya Rabb seluruh jamaah yang hadir menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran yang mendapatkan syafaatul Quran nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Itu pesan dari saya Bapak Ibu, tolong amalkan. Dekatlah dengan Al-Quran. Ambillah manfaat dari Al-Quran. Ambillah keberkahan Al-Quran. Baik untuk diri, untuk rumah tangga, untuk keluarga, untuk usaha, untuk segalanya, baik untuk dunia maupun akhirat. Al-Quran bisa menolong kita. Paling minimal ayatul kursi yang saya harap tidak tinggalkan karena rahasianya sangat luar biasa. Ya, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Semoga ya Rabb kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu ada yang bisa sebutin 5 yang tadi saya sampaikan? Bisa. Ayo silakan Ibu. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi disebutkan oleh Ustadz yaitu yang pertama Al-Fatihah 7 kali, terus ayat Al-Baqarah ayat 1 dengan sampai 5, ayat kursi 3 kali, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat terakhir 284, 285 dan 286 serta trikul Kul huwallah, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Masya Allah, luar biasa. Saya mau kasih hadiah, kan jangan bisa kasih hadiah. Saya mau kasih fulus. Tahu fulus ya Bu? Kalau fulus tahu semua. Saya mau kasih 2.000. Ketawa. Saya mau foto juga sama Ustaz. 2.000 rial. Tapi karena ketawa nggak jadi. Gak percaya, baru saya belum tukar uangnya, baru pulang dari Madinah, saya mau lagi. Udah jadi 100.000 aja lah. Kalau 500 1 juta dari Pak Bupati. Kalau saya cuma 100.000. Ayo foto juga, saya kasih foto. Saya gemetar. Iya, ayo sini.
Kasih foto-foto sama Syekh ini. Ambil HP ini ya, tolong bantu. Apa sih? Itu na yan. 100.000 lupa ini. Kenangan dari Syekh ini. Tapi 100.000 ini beda dengan 100.000 yang punya ibu-ibu. Ini apa? Ada foto ini, gambar, tapi bukan gambar Syekh ini. Ya, ibu, kenang-kenangan dari Syekh. Alhamdulillah. Oh iya, ada tambahan dari Pak Bupati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Ayo saya tanya lagi nih. Tadi saya sampaikan, saya harap paling minimal ayatul kursi. Tolong Bapak Ibu jangan tinggalkan. Ayatul kursi, tolong amalkan ini. Ayat ini sangat dahsyat. Sangat luar biasa. Saya kasih kisah. Banyak kisahnya, baik di zaman ini yang saya sendiri mengalami dan dengar dari jamaah, bahwa yang baca ayatul kursi dijaga, dilindungi oleh Allah. Gak kena ain sihir ya segala keburukan dari jin, gak kena karena ayatul kursi. Dengar baik-baik ini. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat diberikan tugas menjaga Baitul Mal. Baitul Mal al-Muslimin di sebuah gedung, tapi nggak bisa dikuncikan dulu, nggak ada kunci-kunci ya seperti zaman ini. Berarti harus ada yang jaga. Abi Hurairah seorang sahabat diberikan tugas untuk menjaga Baitul Mal. Di malam hari ketika beliau santai menjaga Baitul Mal, tiba-tiba ada yang datang pencuri, maling mau ambil sebagian dari Baitul Mal. Abu Hurairah tahu, alhamdulillah, langsung tangkap. Astagfirullah, kenapa mau mencuri? Saya miskin, saya ada kebutuhan, tolong bebaskan saya, maafkan kami. Dia kalau punya kebutuhan ada jalur, bisa minta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan begitu, mohon maaf, maafkan kami. Saya janji tidak berulang lagi. Saya tidak datang lagi. Akhirnya Abu Hurairah bebaskan. Kasihan. Malam yang kedua, beliau datang lagi. Maling itu datang lagi, mau ambil sebagian juga dari Baitul Mal. Alhamdulillah Abu Hurairah tangkap beliau lagi. Kok datang lagi? Kemarin janji tidak mau berulang lagi. Asal saya bawa ke Rasulullah, tolong maafkan kami, maafkan kami. Saya janji tidak berulang lagi. Malam yang ketiga datang lagi. Oh, kurang ajar ini. Sampai Abu Hurairah kata beliau, ini yang ketiga saya nggak mungkin lepas saja. Saya bawa ke Rasulullah. Kata beliau, tolong Abu Hurairah, saya menawarkan sesuatu ke Abu Hurairah. Mau menawarkan apa? Saya mau kasih ilmu ke Abu Hurairah dengan syarat Abu Hurairah memaafkan kami. Mau nggak? Kok orang maling mau kasih ilmu? Kok orang pencuri mau kasih ilmu? Kenapa dia tawarin ke Abu Hurairah ilmu? Karena beliau tahu bahwa Abu Hurairah suka mencari ilmu. Dia tahu tertarik kalau ditawarkan ilmu. Seperti jemaah Masya Allah Bapak dan Ibu yang meluangkan waktu di pagi hari ini, datang dari jauh-jauh untuk apa? Mencari ilmu. Luar biasa. Beliau menawarkan ke Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, coba ilmu apa yang mau sampaikan ini pencuri? Kata beliau, ya Abu Hurairah, kalau baca ayat kursi, syaitan tidak bisa mengganggu Abu Hurairah. Kalau baca ayat kursi, syaitan tidak bisa dekat dengan Abu Hurairah. Begitu? Iya. Akhirnya Abu Hurairah lepas. Jangan datang lagi ya. Iya, saya nggak bisa datang lagi. Setelah itu Abu Hurairah memastikan apakah ilmu itu benar atau tidak. Hari berikutnya beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tanya dulu, kenapa? Karena sumber ilmu gak jelas. Betul? Orangnya gak jelas ini. Apakah benar enggak? Ini zaman sosial media ini. Jangan langsung kita lihat sesuatu di media, langsung kita share, kita sebar, tanpa kita tahu apakah benar enggak ini. Ilmunya benar enggak? Hadisnya benar enggak? Langsung share. Jangan dulu.
kita pastikan dulu apakah benar enggak. Kalau sumbernya enggak jelas, karena sumbernya enggak jelas, Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, tadi malam beberapa malam ada yang datang pencuri mau ambil sedikit dari Baitul Mal, tapi alhamdulillah saya tangkap beliau. Tapi beliau menawarkan ilmu kepada saya. Kata beliau, kalau baca ayat kursi, syaitan tidak bisa mengganggu Abu Hurairah. Apakah benar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya benar ya Abu Hurairah. Betul. Padahal yang orang itu yang menyampaikan orang yang suka bohong. Oh, tahu ya Rasulullah? Ya tahu. Abu Hurairah tahu siapa yang datang 3 malam berurut? Gak tahu. Kata Rasulullah, itu syaitan. Yang datang itu syaitan sebenarnya. Karena itu nggak bisa datang lagi, karena Abu Hurairah kalau amalkan bacaan ayatul kursi. Itu luar biasa. Menjaga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita dari jin, dari syaitan. Amalkan, khususnya ada 3 waktu. Berapa waktu? 3 waktu amalkan bacaan ayatul kursi. Siapa yang tahu 3 waktunya kapan? Saya mau kasih hadiah sebelum tutup ya. Ayo, ibu bisa? Oh, Masya Allah, ini bisa saya turun lagi. Mohon, kasih jalan ini Bu bisa, mohon maaf. Maghrib, subuh, Duduk aja ya Bu, duduk aja. ayam, Maaf. Bisa ya Bu, bisa, duduk aja ya. Ya? 82, 8, umur 8 tahun. 80, semoga panjang umur ya Bu, sehat walafiat. Ya, bisa jawab pertanyaan saya Bu? Ya, kalau bisa gini dulu ya Bu. Ini namanya musabaqah. Saya tanya, Ibu jawab, betul? Kalau Ibu bisa jawab, ya saya kasih hadiah. Tapi kalau Ibu jawabannya salah, Ibu kena denda. Iyalah, kan itu biasanya begitu ya Bu. Udah dimaafkan. Ayo silakan ya Bu. Saya setiap ayat setiap sholat, Setiap salat. ya, kemudian mau tidur, ya, Masya Allah. Berarti setiap salat artinya setiap selesai salat. sholat, Habis salat baca ayat kursi sekali. Terus yang kedua, maghrib, ya, sebelum tidur. Ketika mau tidur. Terus yang ketiga, hati sama subuh. hah? saya baca surat fajar subuh, Pak subuh. sebelum subuh fajar, Iya. sholat fajar, Sholat fajar. sholat fajar, Nenek-nenek terus. saya mau tanya, Oh, mau tanya. Kalau saya bisa jawab kasih hadiah ya Bu. Ya. kalau sholat subuh, subuh gunakan rakaat pertama surat Muluk. Suratul Muluk rakaat pertama. Saya apa? Masya Allah. Nenek-nenek. Kedua, sholat sajadah. Surat Sajadah rakaat yang kedua. Itu katanya lepas dari sakaratul maut, betul tidak? Amin, Masya Allah. Itu baca setiap salat subuh. Iya. Rakaat pertama, 2 rakaat panjang sekali Ibu. Kalau Alhamdulillah Ibu nggak bisa jadi imam. ya, Panjang sekali bacaannya. ya bukan itu sendiri. Oh, Jadi iya. Kalau rakaat pertama itu sholat Muluk. Rakaat kedua sholat sajadah. Karena saya kunci kodok, maka itu katakan itu apa menjauhkan sakaratul maut. Masya Allah. Menjauh sakaratul maut artinya nggak mati, nggak meninggal. Tidak sakitnya, sakit. Insya Allah husnul khatimah. Tapi kan dikatakan gitu ya, tadi bukan gitu. Iya. Iya. Ada hadiah dari Pak Bupati mana. Saya ngalami Pak Bupati dari Pak Pusaka Kemar, Pak Haji, bapaknya Bupati ini, Pak Jul akrab saya. Kemudian Bapak ini. Alhamdulillah. Ya, saya sempat
malamnya Pak Bupati. Masya Nah Allah. itu saya. Ini hadiah dari Pak Bupati, ini 100.000 dari Aduh, Syekh. terima Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Saya tidak lupa tiap hari 1 juz. Alhamdulillah, luar biasa. Ibu baca setiap hari 1 juz. Masya Allah. Kalau ibu-ibu baca berapa juz? 2-3 juz. Juz mangga, apapun. Ya makasih ya Bu. 5 kali kata. Alhamdulillah, luar biasa. Astagfirullahaladzim ya Bu. Allah halal nggak bisa jalan ini. Nanti. Alhamdulillah. Masya Allah, ibu luar biasa ini, Masya Allah. Semoga kita bisa mengamalkan ya apa yang diamalkan ibu. Tadi ibu bertanya, Masya Allah ibu, Masya Allah kalau salat subuh suka baca rakaat yang pertama suratul Mulk, rakaat yang kedua surat As-Sajdah. Ibu hafal ya bu dari Al-Quran. Gini, apakah itu menjauhkan dari sakratul maut? Sebenarnya dua surat ini sunnah dibaca sebelum tidur, bukan di waktu salat. Kalau mau baca waktu salat tidak ada larangan, mau baca surat apa saja boleh, tapi lebih baik di rakaat yang pertama As-Sajdah, rakaat yang kedua Al-Mulk. Biasanya di subuh Jumat, hari Jumat, beberapa masjid suka baca As-Sajdah dan Al-Insan. Itu sunnahnya dalam salat subuh di hari Jumat. Rakaat yang pertama surat As-Sajdah, rakaat yang kedua surat Al-Insan. Kalau sebelum tidur dianjurkan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Nabi SAW suka membaca dua surat itu. Kalau misal merasa panjang, kalau baca suratul Mulk saja cukup luar biasa. Sebelum tidur baca suratul Mulk 2 halaman lebih sedikit, kurang lebih 5 menit. Membaca suratul Mulk bukan menghindari dari sakratul maut, tapi kuburan kita menjadi taman surga. Ya, menjauhkan kita dari azab dan siksa kubur. Karena itu Nabi SAW qala tashfa' lahu suratul Mulk, memberikan syafaat di kubur sampai mengantar ke dalam surga. Berarti kalau suratul Mulk saja cukup luar biasa. Mau nambah surat As-Sajdah dan suratul Mulk sangat boleh ya. Semoga ya Rabb kita selalu Masya Allah. Dan ibu katanya setiap hari baca 1 juz. Masya Allah, itu paling minimal harapan saya kita baca. Kurang lebih setengah jam sampai 1 jam setiap hari. Wallahi dengan 1 jam ini Allah memberkahi waktu kita, umur kita, urusan kita, usaha kita, semua diberkahi oleh Allah karena Al-Quran. Barakallahu fikum. Itu saja dari saya. Jazakumullahu khair. Semoga ya Rabb pertemuan ini ya Rabb menjadi barakah bagi kita semua ya Rabbal Alamin. Semoga seluruh jamaah yang hadir di pagi hari ini di kampung Al-Quran, kampung Al-Fusha menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran, mendapatkan syafaatul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insyaAllah seluruh jamaah khususnya yang bergabung, berjuang membangun pesantren, markaz tahfidul Quran, kampung Al-Quran Al-Fusha, insyaAllah mendapatkan pahala mengalir tidak terputus sampai yaumul qiyamah. Karena kabar gembira Bapak Ibu, bukan hanya santri-santriwati yang membaca Al-Quran, yang hafal Quran, apalagi dengan terjemahnya, mereka mendapatkan pahala, betul. Tapi siapa saja di antara kita yang memfasilitasi, membantu, mendukung, menjadi sebab, wasilah, mempunyai saham, walaupun sedikit, membangun pesantren, semua bergabung. Semua yang dibacakan Al-Quran di sini, santri-santriwati, setiap pagi hari, siang, sore, malam mereka baca Al-Quran, kita mendapatkan pahala insyaAllah sama. Setiap ayat yang mereka baca, karena kita yang memfasilitasi, membangun masjid
asrama dan lain sebagainya, insya Allah mendapatkan pahala mengalir tidak terputus sampai hari yaumul qiyamah. Karena itu kalau ada kesempatan nanti bergabung, berdonasi bersama Al-Quran, jangan lewatkan kesempatan. Ini kesempatan berharga bagi kita semua. Usahakan semampunya punya saham di akhirat nanti. Semoga ya Rabb, ketika niat khusus niatkan atas nama orang tua juga. Khususnya mendahului kita, sangat membutuhkan sedekah dari anaknya, sangat membutuhkan doa dari anaknya, sangat membutuhkan istighfar dari anaknya. Bahkan mereka sangat gembira bahagia karena amalan saleh dari anaknya. Karena itu kalau ada kesempatan, usahakan, kalau punya kemampuan, jangan lewatkan kesempatan. Semoga menjadi amalan saleh mendapatkan syafaatul Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.